Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kembali lagi di dalam program kita, yakni Senja Ramadan. Semoga para pemirsa sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dinaungi keberkahan oleh Allah, dan selalu mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan juga jamaah Senja Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang tokoh sufi yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini suatu ketika diperintahkan oleh sang raja yang berkuasa pada waktu itu untuk menyembelih seekor kambing. Dan yang sang raja memerintahkan untuk menyuguhkan bagian dari kambing itu yang rasanya paling enak. Keesokan harinya, Ibrahim bin Adham melaksanakan perintah sang raja. Ia menyembelih seekor kambing dan menyuguhkan masakan yang berasal dari lidah dan hati kambing. Para pemirsa, beberapa hari berikutnya, Ibrahim bin Adham diperintahkan oleh sang raja untuk menyembelih kambing yang kedua kalinya. Dan sang raja mengatakan, "Wahai Ibrahim, sembelihlah seekor kambing dan berikanlah, suguhkanlah kepadaku yang rasanya paling tidak enak dari kambing itu." Para pemirsa, Ibrahim bin Adham melaksanakan perintah raja. Ia menyembelih seekor kambing dan lagi-lagi menyuguhkan masakan yang terbuat dari hati dan lidah kambing. Ternyata para pemirsa, hal inilah yang membuat raja bertanya-tanya, mengapa hari yang lalu tatkala aku memerintahkan Ibrahim bin Adham menyembelih dan menyuguhkan yang rasanya paling enak, ternyata masakan yang terbuat dari hati dan lidah kambing. Hari ini tatkala memerintahkan untuk menyuguhkan yang rasanya paling tidak enak, lagi-lagi Ibrahim bin Adham menyuguhkan masakan dari hati dan lidah kambing. Tidak begitu lama Ibrahim bin Adham dipanggil oleh sang raja. "Wahai Ibrahim, apa alasannya sehingga engkau menyuguhkan dengan kedua organ tadi? Yang satu bisa rasanya enak, yang satunya lagi bisa rasanya menjadi tidak enak." Ibrahim menjawab, "Wahai rajaku tercinta, sebuah ibarat. Kalau anak manusia, anak Adam, ia bisa mengolah hati dan lidahnya, maka ia akan terselamatkan dari fitnah dunia dan juga akhirat. Sebaliknya, tatkala ia tidak mampu menjaga hati dan lidah itu, maka ia akan terperosok dan ia akan tercebur di dalam lembah kenistaan dikarenakan hati dan rusaknya lidah itu." Para pemirsa Senja Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah ini ada pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, hati dan lidah kita bisa terasa enak, juga bisa terasa tidak enak. Bisa merasa enak kalau itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebuah hadis mengatakan, "Al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi." Dikatakan seorang muslim apabila ia mampu menjaga lisannya dan juga mampu menjaga tindakannya atau perilakunya. Ma'asal muslimin,
Para pemirsa senja Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bisa menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga tingkah perbuatan kita, maka pasti kita akan terselamatkan dari murkanya orang-orang yang di sekitar kita. Satu contoh, pernah dulu suatu ketika di zaman Rasulullah Muhammad SAW, ada seorang ibu-ibu, pas bulan Ramadan juga, ada seorang ibu-ibu yang mengeluh sakit perut. Lantas si ibu ini menyuruh putra yang sangat dicintainya untuk minta obat kepada Rasulullah. Karena anak soleh, dia berangkat ke Rasulullah. Ya Rasul, ibu saya mengeluh sakit perut. Begitu juga tetangga saya, sakitnya sama seperti ibu saya. Ya Rasul, saya disuruh sama ibu untuk minta obat kepadamu. Para pemirsa, Rasulullah masuk ke dalam kamar, keluar sambil membawa 2 gelas. 2 gelas. 2 gelas kosong ini diberikan kepada pemuda tadi. Wahai pemuda, berikanlah 2 gelas ini, 1 kepada ibumu, 1 kepada tetanggamu. Ya Rasul. Lantas pemuda ini pergi. Pulang, sampai ke rumah, si ibu bertanya-tanya, loh nak, dapat apa dari Rasulullah? Ini ibu dikasih gelas. Loh kok kosong? Nggih ibu, menurut Rasulullah, gelas ini disuruh memberikan ke panjenengan. Satunya kepada tetangga yang sakit tadi. Tidak begitu lama ternyata, si ibu ini ingin muntah. Perutnya mual-mual ingin muntah, dan muntahnya kemudian dimasukkan ke dalam gelas tadi. Ternyata naudzubillah, gelas yang kosong tadi begitu kena muntahnya si ibu, apa yang dimuntahkan? Muntah darah dan juga nanah. Sama seperti tetangga tadi, darah dan nanah. Karena begitu paniknya, saking takutnya, si ibu ini langsung berangkat ke Rasul. Ya Rasul, saya sakit apa ya Rasul? Apakah saya sakit parah ya Rasul? Kok sampai saya tuh muntah darah dan juga nanah yang baunya sangat tidak enak. Akhirnya Rasulullah sambil tersenyum, Rasulullah berkata, wahai ibu, ketahuilah mengapa panjenengan sakit perut dan mengapa panjenengan sampai muntah darah dan juga nanah. Itu semua dikarenakan panjenengan dan juga tetangga itu sering melakukan ghibah, ngerasani, membicarakan keburukan orang lain, membicarakan kekurangan orang lain, mengumbar ke sana, menyebarkan ke sini dan sebagainya. Itu intinya apa? Tidak mampu menjaga lidah atau lisan kita. Setelah ibu ini minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, tidak begitu lama sakit perutnya sembuh. Para pemirsa, intinya apa? Ternyata semua sakit yang kita alami tidak jauh dari hati dan juga lidah yang pernah kita lakukan. Oleh karenanya, mari kita semuanya, kita jaga lidah kita, kita jaga lisan kita, supaya tidak menyakiti orang lain. Andaikan kita tidak mampu untuk menyampaikan yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain, paling tidak kita menjaga lisan kita untuk tidak menjelekkan orang lain. Apalagi sampai adu domba dengan satu masalah disampaikan sehingga muncul konflik antar golongan dan sebagainya. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan itu hal yang biasa, sebuah rahmat dari Allah. Sekali lagi, kita jaga lisan kita. Yang kedua, kita menjaga hati kita. Hati kita. Hati itu ibaratnya menurut Imam Syafi'i adalah seperti sebuah kertas, atau yang mengatakan seperti cermin. Kita jaga hati itu supaya tidak banyak warna-warna dan noda di situ. Minimal kita selamatkan hati itu dari apa? Dari menyimpan dendam, menyimpan keburukan, dan juga berprasangka yang buruk kepada orang lain. Maka para pemirsa sekalian,
menjaga hati ini dengan cara selalu berbuat baik dan berprasangka baik kepada orang lain. Demikian. Semoga bermanfaat dan semoga kita mampu menjaga hati kita, lisan kita, dan perbuatan kita dari hal yang tidak baik. Demikian. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.